Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku, Putri Yusnawati, pengen banget bercerita dan mengobrol kepada teman-teman hati ke hati tentang sebuah fenomena yang makin hari makin terasa. Nah, di fenomena itu ada sebuah masalah yang sepele banget, tapi sebenarnya pelan-pelan menghancurkan hidup banyak banget orang, termasuk hidup para Gen Z. Nah, yang aku mau bahas ini yaitu judi online, teman-teman. Nah, tahu nggak sih judi online itu apa? Dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Kasus judi online. Lalu bagaimana mengawal proses hukum kasus judi online hingga Nah, teman-teman, di hidup kita sekarang itu banyak banget digital dan kemudahan di mana kita bisa belajar dari rumah, belanja dari HP, bahkan kerja hanya dengan laptop. Tapi di balik itu semua ada juga bahaya yang kadang-kadang yang kita anggap normal, tapi ternyata bersembunyi di balik itu semua. Emang tidak kelihatan jahat sih, tapi pelan-pelan merusak diri kita. Apa itu? Yap, benar, judi online. Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Sesungguhnya qamar, judi, berhala, mengundi nasib adalah sebuah kajian dan perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Setan hanya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan melalui qamar. Sedangkan judi serta diri kamu, yaitu menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan juga sholat. Teman-teman, ayat ini turun bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi sebagai peringatan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu persis apa yang akan terjadi kepada manusia yang tersentuh dan juga kecanduan judi tersebut, termasuk judi online. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Mungkin awalnya hanya iseng, mumpung ada saldo nganggur, coba 1.000 aja lah. Bismillah, siapa tahu menang. Tapi anehnya malah kadang justru kita menang di awal, dan disitulah letak jebakannya. Menang memang bikin kita penasaran bikin kita coba lagi, dan bikin kita mulai lupa. Ya benar, mulai lupa waktu. Dan ketika kita kalah, hati berkata, sekali lagi balikin modal lah. Dan ternyata itu akan berulang-ulang lagi dan lagi sampai kita sadar uang kita habis. Pikiran kacau, emosi gak stabil, dan juga hubungan sesama keluarga mulai runtuh. Teman-teman, aku pernah dengar cerita dari seorang anak Gen Z yang sampai menjual HP ibunya hanya untuk berhutang pinjol. Ada yang stres berat, bahkan sampai kehilangan arah hidupnya. Semua bermula dari satu titik, yaitu apa? Judi online. Nah, di video ini aku ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan apakah hidup kita terlalu murah untuk kita pertaruhkan pada permainan itu, atau bahkan sengaja didesain untuk membuat kita kalah. Apakah masa depan kita cukup layakkah untuk diserahkan pada game-game yang seperti itu? Sebenarnya ingin memiskinkan kita atau hanya untuk membuat kita kecanduan? Teman-teman, Allah sudah bilang dan melarang judi bukan tempat alasannya. Kenapa? Judi itu membuat hati kita gelap,
membuat pikiran kita obsesi, menghancurkan ibadah, menjauhi kata dari rasa syukur, dan menciptakan permusuhan, serta kekecewaan serta penyesalan yang mendalam. Aku di sini bukan ingin menghakimi, tapi karena orang punya ujiannya masing-masing. Aku hanya ingin memberitahukan bahwa Allah selalu membukakan pintu taubat untuk orang-orang yang telah terjerumus ke dalam judi online tersebut. Kalau kamu pernah terjebak atau ingin berjuang keluar, percayalah Allah selalu memberikan jalan bagi orang yang ingin berubah. Mulailah dari hal-hal kecil, yaitu hapus aplikasinya, blokir situsnya, kurangi waktu, dan perbanyak waktu sibuk. Nah, dengan hal-hal bermanfaat itu, mintalah doa dari orang tuamu untuk mendekatkan lebih dari kepada Al-Quran, kepada Allah, dan juga teman-teman yang selalu ada di hidup kita. Mari teman-teman, hargailah hidup ini dan jangan sia-siakan ataupun memberikan hati kita kepada hasil-hasil palsu, dan mari kita jauhi judi online. Demi apa? Demi keluarga kita dan demi masa depan kita. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari aku, dan juga semoga teman-teman dengan penjelasanku tadi mengajak kalian tadi, membuat kalian mau untuk mengikuti aku, yaitu berhenti bermain judi online. Karena apa? Judi online itu bukan hal-hal yang baik. Nah, mari teman-teman kita jauhi bersama-sama. Itulah tadi penjelasan dan juga konten hari ini. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.